Halo Dinda. Hai Dinda. Kamu kenapa? Aku lihat kamu pucat banget. Ya biasalah habis presentasi badan jadi gemeteran terus nafas tiba-tiba sesak aja. Oh sih yang kamu rasain, karena aku juga merasa aku paling bodoh di kelas. Setelah aku pikir-pikir kayaknya kita butuh bantuan profesional deh. Iya, aku juga ada cari-cari info. Katanya di kampus ada konseling, yang konselnya itu ramah dan tidak menghakimi. Kalau nggak salah namanya itu Kurara. Oh iya, gimana kalau kita ke sana? Setidaknya kita nggak sendirian kan? Ayo, boleh? Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini ya. Sebelum kita mulai, apakah kalian sudah merasa cukup nyaman di ruangan ini? Kalau ada yang kalian perlukan, silakan bilang ke saya ya. Nyaman kok Bu, cuma ya agak tegang aja. Wajar sekali kok kalau kamu merasa tegang pertama kali bertemu konselor. Terima kasih untuk kamu sudah mau jujur. Kita tidak perlu terburu-buru, kita bisa mulai pelan-pelan aja. Terus bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga merasa gugup? Iya Bu, sedikit, tapi saya mau coba untuk cerita. Baik, terima kasih. Saya menghargai keberanian kalian duduk di sini. Dalam sesi ini, tidak ada tuntutan untuk langsung bercerita banyak. Tugas saya adalah mendengarkan dan membantu kalian memahami apa yang sedang kalian alami. 3. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Apapun yang kalian ceritakan bersifat rahasia, tidak ada penilaian benar atau salah. Kalau kalian merasa butuh waktu berpikir atau berhenti sebentar, itu sangat boleh. Hari ini durasi kita sekitar 10 menit. Jika nanti ada yang belum selesai, kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya ingin memastikan kalian merasa aman di sini. Jadi jangan ragu untuk jujur dan menjadi diri sendiri ya. Kalau kalian sudah siap, kita bisa mulai. Siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Saya dulu Bu. Jadi kan akhir-akhir ini saya ngerasa kewalahan Bu dengan tugas kuliah. Terus saya suka panik tiba-tiba, nggak bisa fokus. Jadinya ya akhirnya saya mudah marah ke orang sekitar. Jadi kamu merasa tekanan akademik itu membuat kamu sulit mengendalikan emosi dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari kamu, betul begitu? Iya Bu, saya jadi ngerasa nggak mampu. Jadi saya banyak mendengar kelelahan dan keraguan pada diri kamu, dan itu pasti berat dijalani seorang ibu. Baik, terima kasih sudah berbagi. Jadi, bagaimana dengan kamu? Masalah saya lebih ke minder sih Bu. Di kelas saya merasa orang lain itu lebih pintar. Saya takut bicara, takut salah, dan takut dinilai negatif oleh orang. Jadi, kamu ada ketakutan dinilai negatif, dan itu membuat kamu memilih untuk tetap diam. Iya Bu, padahal saya ingin berkembang. Saya memahami perasaan itu. Sepertinya kamu ingin maju, tetapi ada keraguan yang selalu menghambatnya. Saya ingin membantu kalian melihat diri kalian secara lebih seimbang. Bisakah kamu ceritakan satu momen ketika kamu berhasil menghadapi sesuatu meskipun sedang berantakan? Ada sih Bu, waktu presentasi minggu lalu. Jujur itu takut banget. Cuma saya ternyata bisa jelasinnya dengan jelas Bu. Jadi meskipun kamu panik, kamu tetap mampu menyelesaikan tanggung jawab itu. Bagaimana rasanya menyadari itu? Lega juga sih Bu. Ternyata saya tidak separah yang saya pikirkan. Benar, kamu punya kapasitas itu, cuman tertutup rasa lelah dan khawatir aja. Sekarang kamu, kapan terakhir kamu merasa percaya diri atau berguna dalam kelompok? Waktu kerja kelompok Bu, saya yang mengatur data. Teman-teman bilang saya rapi dan teliti. Wah, itu luar biasa. Bagaimana rasanya saat kamu diapresiasi? Senang Bu, saya merasa dihargai. Itu artinya kamu punya peran penting dan kemampuan yang jelas. Kamu hanya jarang memberi kesempatan pada dirimu untuk menonjol.
Saya melihat pola yang sama dari kalian. Kalian berdua cukup keras pada diri sendiri. Kamu terlalu fokus pada kelelahanmu dan kamu terlalu fokus pada ketidakpercayaan diri kamu. Tapi keduanya punya kekuatan nyata yang kadang tidak kalian sadari. Sekarang mari pikirkan langkah kecil yang mungkin kalian lakukan minggu ini. Kamu, apa satu kebiasaan yang kamu ingin perbaiki? Kalau saya mau nyoba tidur lebih teratur sih Bu, terus mengurangi musik-musik yang bikin sedih biar pikiran jadi jernih aja Bu. Itu langkah awal yang baik. Kalau kamu? Kalau saya Bu, saya ingin mencoba berbicara minimal sekali di dalam kelas. Walaupun sedikit saya berbicara, tapi saya ingin latihan. Itu target yang realistis dan itu sangat membantu perkembanganmu. Baik, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin tahu setelah berbicara bagaimana perasaan kalian. Lebih ringan sih Bu, rasanya beban saya didengar. Saya juga Bu, saya merasa tidak sepenuhnya gagal. Saya sangat senang mendengarnya. Kalian sudah melakukan langkah yang besar hari ini dengan berani bercerita. Kita akan lanjut minggu depan untuk melihat perkembangan dan dari langkah kecil yang sudah kalian pilih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.